Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bertemu melalui saluran TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Pada kesempatan ini, tidak lupa ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semua, mari kita selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan memakai masker setiap keluar dari rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, serta menjaga jarak apabila berada di keramaian. Nah, kembali hari ini kita bertemu belajar bersama Ibu Mardinah dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo sama-sama kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita sudah berada di bab 5, yaitu meneladani kisah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran kita hari ini adalah A. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. 2. Siswa mampu menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. 3. Siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. 4. Siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Anak ibu kelas 4, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang cara bersuci, yaitu berwudu, tayamum, istinja, dan mandi wajib. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana kemarin gerakan tayamum? Ya. Jadi yang pertama kita niat dulu, nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita tepuk debu, kemudian boleh ditiup, kemudian kita usapkan ke muka. Nah, kemudian lagi kita tepuk lagi tangan kita ke debu, kemudian kita menyapu kedua tangan dengan debu. Jadi gerakannya bagian kiri di bawah tangan kanan. Jadi separoh, terus kita balik lagi, terus seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini masih ada debunya. Nah, separoh kita usap, kemudian ke ibu jari. Nah, itu gerakan tayamum. Kemudian lagi, siapa yang masih ingat kemarin juga belajar tentang niat mandi wajib? Nah, mandi wajib. Nah, siapa yang masih ingat niatnya? Yaitu nawaitu raf'al hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala.
Nah, sekarang materi kita hari ini yaitu meneladani kisah Rasul-Rasul Allah, atau kalau buku dari terbitan Kemdikbud judulnya Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, coba siapa yang cinta kepada Rasul? Nah, iya, banyak yang cinta dengan Rasul ya, semua cinta dengan Rasul. Apa buktinya kalau kalian cinta kepada Rasul? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, ya betul. Kemudian lagi apa? Dengan meneladani sifat Rasul-Rasul Allah. Ya. Nah, sekarang kita bersalawat dulu ya. Yang ada bukunya, coba buka bukunya halaman 43. Ya. Ayo sama-sama kita bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'aina, khattu ya wajha sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, sekarang kita lihat dulu ya video pembelajaran tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Harta dan anak-anak sekali-kali bukanlah kepunyaan kita. Mereka hanya titipan Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Kurang ajar. Gagal lagi. Gagal lagi. Tidak perlu kita merasa kecewa lagi. Bersabar, itu adalah jalan yang terbaik. Apabila Allah memintanya kembali dari kita. Tak ada lagi milik Ayub kecuali tubuhnya. Kalau begitu, tubuhnya lah yang harus kita serang. Ya, tubuhnya kita serang. Sebarkan bibit penyakit yang menjijikan dan menyakitkan di tubuh Ayub. Ayo, kali ini kesabaran Ayub pasti habis. Bahkan ia akan tidak mampu beribadah lagi seperti semula. Ya, serang. Alhamdulillah. Roma, istriku. Roma. Makasih. Suamiku Ayub. Roma, bagaimana saudara-saudara kita di sana? Bersabarlah suamiku. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar, istriku. Suamiku, andai engkau mau berdoa, insya Allah akan dikabulkan dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Rama, puluhan tahun Allah memberikan kita semua kebahagiaan. Apakah pantas aku tak bersabar? Tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya Kali ini dia yang pasti lemah tidak dan akan sanggup, miskin. bos. Lihat saja. Rama, Lihat mereka. Rama, kemana engkau? Apakah engkau mulai enggan merawatku? Tidak setia lagi? Sesungguhnya
Aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Roma, di mana engkau, Roma? Aku sudah kepayahan, Roma. Nah, itulah tadi sepenggal kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana? Sudah mulai tahu kan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Nah, Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak itu adalah kakeknya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ada yang tahu enggak apa bedanya nabi dan rasul? Nah, kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti sudah tentu nabi. Nah, kalau nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi Ayub adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Ayub adalah seorang nabi dan rasul, berarti beliau menerima wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada umatnya. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah, ternaknya banyak, ladangnya sangat luas, dan juga hidup Nabi Ayub dipenuhi dengan kesenangan. Nah, walaupun kaya raya, tetapi Nabi Ayub tidak sombong. Nabi Ayub tidak sombong. Dengan kekayaan yang beliau miliki, Nabi Ayub gemar berbuat kebaikan. Dengan sifat dermawan beliau, sering berbagi makanan kepada orang yang memerlukan, suka menolong, sabar, dan juga taat kepada Allah, dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membuat iblis merasa iri dan dengki, karena iblis itu tidak suka dengan manusia yang begitu salehnya, taat beribadah kepada Allah. Nah, karena imannya kuat, iblis tidak mampu menggoda imannya Nabi Ayub alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Iblis tidak menyerah. Dia mulai melemahkan imannya. Nabi Ayub dengan cara membunuh semua ternak, merusak kebun, serta membakar rumahnya dan semua kekayaan beliau, sampai Nabi Ayub jadi jatuh miskin. Tetapi walaupun miskin, Nabi Ayub tidak pernah mengemis. Imannya tidak goyah. Ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub beserta anak dan istrinya tambah rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh, karena mereka menerima takdir dengan ikhlas. Kemudian para iblis mendatangi putra-putri Nabi Ayub alaihissalam di rumah dan kemudian menggoyangkan tiang rumah Nabi Ayub, sehingga robohlah rumah beliau dan semua anak pun meninggal dunia. Iblis mengira apa yang dilakukannya sudah berhasil. Iblis mengira apa yang dilakukannya sudah berhasil menggoyangkan keimanannya. Karena Nabi Ayub sangat menyayangi anak-anaknya, ternyata
Tidak, Nabi Ayub merasa sedih dan menangis atas musibah yang menimpanya. Namun jiwa dan hatinya tetap kuat dan sabar. Dia yakin bahwa jika Allah yang Maha Pemberi berkehendak, tidak ada seorang pun mampu menghalanginya. Semua adalah titipan dari Allah. Kemudian iblis terus melancarkan aksinya dengan menaburkan penyakit pada seluruh sekujur tubuh Nabi Ayub. Dengan penyakit kulit yang menjijikkan, bisul, gatal-gatal, dan semua tetangga dan orang sekitar menjauhi karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman orang. Selama 18 tahun penyakit Nabi Ayub tidak kunjung sembuh. Imannya bertambah kuat, Nabi Ayub tambah rajin beribadah. Penyakit Nabi Ayub semakin lama semakin parah. Namun justru keimanannya tidak berkurang sedikit pun, sehingga membuat iblis tidak puas dan sangat kesal. Akhirnya iblis kembali menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah. Rahmah istri Nabi Ayub meminta agar suaminya memohon kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan. Karena doa seorang nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi Nabi Ayub merasa tidak pantas karena nikmat yang Allah berikan kepadanya terlalu banyak. Akhirnya Rahmah pun meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merasa sedih karena istrinya meninggalkannya. Dan ia bersumpah nanti kalau istrinya kembali, ia akan memukul Rahmah 100 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 84, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahluhu. Artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya padanya. Allah menurunkan perintahnya, hentakanlah kakimu wahai Ayub sehingga muncul air yang sejuk dan mandi dan minumlah. Seketika Nabi Ayub hentakan kaki beliau, maka keluarlah air dan digunakan untuk minum dan mandi. Tidak lama kemudian tubuh Nabi Ayub alaihissalam sehat kembali, maka hilanglah semua penyakit yang ada di tubuhnya. Setelah sembuh, istri Nabi Ayub pun kembali. Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya bahwa nanti apabila istrinya kembali, maka ia akan memukul istrinya dengan 100 kali pukulan. Ia tidak sampai hati melakukannya, maka turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub melaksanakan perintah tersebut dengan memukul menggunakan 100 helai rumput yang diikat. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita dapat meneladani bahwa Nabi Ayub memiliki sifat dermawan. Nah, kita juga harus mencontohnya. Misalnya apabila ada kita melihat tetangga kita kah atau siapa saja yang memerlukan makanan, maka kita bisa memberinya. Kemudian lagi yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ayub adalah rajin beribadah. Nah, anak ibu kan sudah kelas 4. Nah, kalau sudah kelas 4 berarti umurnya sudah 10 tahun. Nah, jadi kalau anak yang sudah 10 tahun itu kata Rasulullah maka disuruh sholat. Dan apabila tidak melaksanakan sholat maka orang tuanya boleh memukulnya. Bukan, tapi memukul supaya dia melaksanakan sholat. Bukan memukulnya dengan memukul yang menyakiti. Kemudian lagi kita teladani dari dari kisah Nabi Ayub adalah suka menolong. Nah, misalnya lagi kita melihat ada teman kita terjatuh dari sepeda, maka kita tolong, bukan malah mentertawakannya, ya.
maka kita harus menolongnya. Dan kemudian lagi apa? Sifat yang ada pada Nabi Ayub adalah sabar. Nabi Ayub sabar dalam menghadapi permasalahan hidup ini. Kemudian lagi jangan lupa berdoa ya. Nah, sambil kalian mengingat-ingat tentang cerita keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Nah, bagaimana anak ibu masih semangat belajarnya ya? Nah, dari pembelajaran kita tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa satu, Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua, diuji dengan habis seluruh hartanya, anak-anaknya meninggal dan penyakit kulit. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan tabah serta rajin beribadah. Kemudian yang ketiga, sifat yang diteladani adalah dermawan. Kemudian sabar yang luar biasa. Kemudian lagi suka menolong serta taat beribadah dan berdoa. Yang keempat, Nabi Ayub melaksanakan janjinya dengan memukul istrinya dengan 100 helai rumput. Nah, dari pembelajaran kita tadi, ibu ingin kalian mengerjakan tugas berikut. Nanti kalian bisa mengumpulnya dengan ibu atau bapak guru di sekolah kalian masing-masing. Yang pertama, Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi. Yang kedua, Nabi Ayub mendapat ujian dari Allah berupa. Nah, yang ketiga, sikap Nabi Ayub ketika mendapat ujian dari Allah adalah. Nah, yang keempat, yang harus kita teladani dari sifat Nabi Ayub adalah. Dan yang kelima, istri Nabi Ayub alaihissalam bernama. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.